Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Majid, yang maha mulia. Alifah dan kakaknya Sabik berangkat mengaji ke mushola. Tak lupa mereka berpamitan serta mencium tangan ayah dan Umi. Kami berangkat dulu ya ayah dan Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Umi senang sekali melihat anak-anak semangat pergi mengaji ya. Ya Mi, kita doakan semoga mereka senantiasa menjadi anak-anak yang berakhlak mulia dan taat kepada Allah. Sementara itu di mushola, Alifah dan Sabik tampak khusyuk mengaji. Usai mengaji, Ustadz Zain bercerita tentang kisah salah seorang sahabat Rasulullah bernama Bilal bin Rabah. Bilal yang tadinya hanya seorang budak, kemudian diangkat kemuliaannya oleh Allah berkat keimanan dan ketaatannya. Siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat seperti Bilal? Saya. Kita semua bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah asalkan selalu taat kepada Allah, berakhlak mulia, dan senang beramal soleh. Misalnya, senang mengaji Al-Quran. Al-Majid artinya adalah yang maha mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Buruj, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Dialah Allah yang maha pengampun, maha mencintai, pemilik arsy dan yang maha mulia. Al-Majid memiliki arti yang maha mulia. Allah maha mulia asma dan sifatnya, maha agung kekuasaan dan kebesarannya. Allah maha mulia dalam segalanya dan maha sempurna kemuliaannya. Tidak seorang pun yang bisa menyamai kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mensifatkan dirinya dengan Al-Majid, maha agung, yang maksudnya terkandung dalam nama tersebut semua makna kesempurnaan dan keluasan sifat Allah. Juga tidak mampu makhluk menghitungnya. Maha luasnya perbuatannya serta banyak dan terus-menerus kebaikannya kepada makhluk. Allah Al-Majid Maha Mulia menginginkan kemuliaan bagi hambanya. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyeru manusia menempuh jalan kemuliaan, yaitu jalan Islam. Jalan yang akan membawa kemuliaan kepada orang yang beriman dan bertakwa menuju surga. Ketika kita mengimani sifat Allah Al-Majid, maka ada tuntunan akhlak kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yaitu selalu berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, senantiasa memuji dan mengagungkan Allah yang maha mulia. Yang ketiga, selalu bersikap baik dan memuliakan orang di sekitar kita. Di antara orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Uwais Al-Qarni. Ketika meninggalnya, Uwais Al-Qarni ini dimandikan oleh malaikat. Bahkan orang-orang melihat banyak sekali orang yang berebut membandikan jenazah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in. Walaupun sebenarnya Uwais Al-Qarni ini hidup sejaman dengan Rasulullah. Pernah suatu ketika Uwais Al-Qarni ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Uwais dan ibunya beriman kepada Rasulullah setelah mendengar dakwah dari Rasulullah, mendengar berita tentang Islam, maka kemudian Uwais dan ibunya masuk Islam. Uwais Al-Qarni yang tinggal di zaman sangat berbakti kepada ibunya. Suatu ketika Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditempuhlah perjalanan menuju Madinah. Sampai di Madinah, ternyata Rasulullah sedang berada dalam medan jihad. Kemudian
Uwais Al-Qarni tidak bertemu dengan Rasulullah. Namun Uwais Al-Qarni bertemu dengan Ummahatul Muslimin Aisyah. Kemudian meminta disampaikan salam kepada Rasulullah. Karena ketika berangkat Ibu Uwais sudah berpesan untuk segera pulang, maka setelah selesai memenuhi hajatnya di Madinah, Uwais segera pulang teringat pesan ibunya yang mengatakan bahwa ibunya sedang sakit. Maka pulanglah Uwais tanpa bertemu dengan Rasulullah. Suatu ketika, Ibu Uwais Al-Qarni menginginkan untuk bisa haji ke Mekah. Padahal jarak antara Yaman dan Mekah itu jaraknya sangat jauh sekali. Ibunya yang lumpuh, tidak bisa berjalan, membuat Uwais berpikir keras bagaimana caranya agar kemudian bisa membawa ibunya bisa berhaji ke Mekah. Maka kemudian Uwais Al-Qarni membeli seekor anak sapi. Dibuatlah kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais menggendong anak sapi tersebut dari bawah ke atas untuk melatih ototnya menggendong. Setelah 8 bulan, badannya menjadi kuat karena setiap hari melatih dirinya dengan menggendong anak sapinya. Bahkan anak sapi itu pun memiliki berat lebih dari 100 kg. Maka setelah itu Uwais merasa kuat untuk menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju Mekah dan melaksanakan haji. Akhirnya berangkatlah Uwais dan ibunya berangkat berhaji ke Mekah. Uwais menggendong ibunya yang lumpuh. Dia gendong dibawa dalam perjalanan dari Yaman ke Mekah yang penuh dengan rintangan, batu terjal dan gurun pasir yang panas. Akhirnya sampailah Uwais dan ibunya di Mekah. Maka kemudian mereka berhaji, melaksanakan tawaf, melaksanakan rukun-rukun haji, dan di hadapan Ka'bah. Maka kemudian Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Kemudian ibunya bertanya, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak meminta diampuni dosamu?" "Wahai ibu, aku memintakan ampun kepada Allah atas semua dosamu, agar engkau masuk surga. Dan aku berharap mendapatkan ridhomu, dan dengan ridhomu itulah aku berharap Allah akan memasukkanku ke dalam surga." Maka kemudian saat itu pula lah penyakit belang yang diderita Uwais saat itu sembuh seketika dan menyisakan 1 titik di bawah tengkuknya. Ibunya pun menangis meneteskan air mata. Kemudian mereka pulang ke Yaman. Setelah itu Rasulullah berpesan kepada Abu Bakar, Utsman dan Ali, untuk kemudian secara khusus mencari Uwais Al-Qarni dan agar mereka memohon agar Uwais mendoakan mereka. Dan subhanallah, ternyata seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia kepada ibunya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Abu Bakar dan Ali diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk secara khusus meminta Uwais Al-Qarni mendoakannya. Ketika meninggal pun kemudian banyak orang yang berebut memandikan jenazah Uwais Al-Qarni, dan banyak pula yang mengatakan bahwa itu adalah malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah khusus untuk memandikan jenazah Uwais Al-Qarni. Allah memuliakan Uwais Al-Qarni yang beriman, bertakwa,
dan memiliki akhlak yang mulia, terutama kepada ibunya. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.